Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Rifki from 5G class, English Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, University of Singapura Bangsa, Karawang. In this video, I would like to present the result review with the journal article that I would like to review. An investigation of English listening strategies used by Thai undergraduate students in public university in the South. But before I start my presentation, please permit me to do my presentation using Bahasa and English. So, without any further ado, let's get started. In this presentation, there are 4 main points of review. Jadi ada 4 bahasan pokok dari review saya. Yang pertama, purpose of or aim of the research. Jadi ada maksud dan tujuan dari research yang akan saya jelaskan. Yang kedua ada metodologi, atau saya akan menjelaskan tentang metode-metode apa aja yang digunakan dalam penelitian ini. Yang ketiga ada findings atau temuan atau hasil dari penelitian yang jurnal ini bahas. Terus yang keempat ada gap of the research atau kekurangan yang masih perlu dikembangkan di dalam penelitian ini. Jadi mari kita mulai ke pembahasan yang pertama yuk. Purpose of the research adalah ada tujuan dari atau maksud dari research ini. This study aimed to examine the use of listening strategies among the different ability group of Thai undergraduate students in terms of frequency and type of strategies used. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mencari kegunaan macam-macam strategi dalam pembelajaran listening di berbagai macam kelompok dari mahasiswa S1 di Thailand dalam rangka untuk mencari banyaknya tipe dan banyaknya penggunaan dari strategi yang mereka pakai. Nah, ini sebenarnya yang mendasari penelitian ini dibuat. Ada suatu pertanyaan yang harus dijawab untuk dilakukan penelitian. Yang pertama, what are the top 10 and bottom individual strategies reported as being used by the subject? Jadi, apa aja yang digunakan oleh 10 besar dan 10 terbawah dari mahasiswa di sini yang dijadikan sebagai partisipan. Yang kedua ada other significant difference in strategy use found between mass and last. Jadi di sini ditanyakan apa ada nggak sih perbedaan yang sangat signifikan dari strategi yang digunakan oleh partisipan dari 10 teratas dan 10 terbawah. Mass itu adalah 10 teratas dan last adalah 10 terbawah. Dan 3, are there any differences in the choice of individual strategies among the groups of students across the university? Ada nggak sih perbedaan dari strategi individu di antara kelompok-kelompok mahasiswa di antara university? Lalu mari kita lanjut ke metodologi. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pastinya kita mencari sample selection. Di penelitian ini sampel yang tadinya populasinya ada 198 mahasiswa disaring lagi menjadi 148 mahasiswa yang disaring lagi menjadi
27% mahasiswa teratas yang tadi disebut MES, dan 27% mahasiswa terbawah yang kita sebut LAS. 2. Jadi di sini kemudian diadakan sebuah tes menggunakan questionnaire yang awalnya diberikan instruksi oleh kita dan kita ajarkan materi sebelumnya sebelum para partisipan menjawab kuesioner tersebut. Yang ketiga, setelah mereka menjawab kuesioner, mereka akan dites melalui tes listening menggunakan CD yang diulang 2 kali untuk pembuktian dari strategi yang mereka isi di kuesioner tersebut. Yang keempat, setelah semua data terkumpul, data tersebut akan diolah secara statistika menggunakan measure of central tendency and ANOVA. And next, di sini ada tentang penemuan dari penelitian yang didapatkan oleh research ini. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, what are the top 10 embedded individual strategies report as being used by the subject? Apa aja yang digunakan oleh 10 teratas dan 10 terbawah mahasiswa? Jawabannya adalah the finding indicate that cognitive strategies, especially using grammatical knowledge to help listening, were most frequently, while metacognitive strategies and physically acting do not acting out what was said were used the least. Jadi dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kognitif strategis yang banyak digunakan, terutama mereka menggunakan grammatical knowledge untuk membantu dalam listening, dan disusul oleh metacognitive strategi dan physically acting. Ini bisa dilihat 10 dari sebelah kiri ada 10 skor nilai 10 terbesar dan sebelah kanan 10 terbawah. Selain dari kedua data ini banyak menggunakan kognitif strategi, terutama di peringkat 1 teratas menggunakan kognitif strategi, di saat peringkat terakhir menggunakan memory strategi. Dan kita lanjut untuk menjawab finding kedua. Are there significant difference in strategy use found between MAS and LAS? Ada nggak sih perbedaan yang signifikan antara mahasiswa 10 teratas dan 10 terbawah strategi yang digunakannya? Jawabannya adalah di sini mereka ada perbedaan, cuma tidak terlalu signifikan, di mana rata-rata dari mahasiswa 10 teratas mempunyai rata-rata 3,45 dengan standar deviasi 0,53, di saat rata-rata dari murid 10 terbawah sebesar 3,36 dengan standar deviasinya 0,56. Tidak terlalu signifikan ya, di mana di mahasiswa 10 teratas banyak menggunakan math, use memory, comprehension, metacognitive, social, and affective strategies, di mana di mahasiswa 10 terbawah banyak menggunakan metode kognitif yang dipakai oleh peringkat 1 yang 10 teratas tadi. Dan pertanyaan ketiga adalah, are there any difference in the choice of individual strategies among the group of strategy across universities? Ada nggak sih perbedaan pilihan per individu, strategi individu yang digunakan oleh kelompok para mahasiswa antar universitas? Jawabannya adalah
nggak, di sini tidak ada perbedaan signifikan dari strategi yang dipilih, kecuali dari beberapa universitas yang memilih untuk ada yang menggunakan metode taking notes di saat melakukan listening dan trying to lower anxiety. Jadi mencoba tidak untuk panik. Jadi di sini menjelaskan bahwa hanya ada di beberapa universitas yang menggunakan metode berbeda, sedangkan di mayoritas menggunakan seperti kognitif, metakognitif, afektif, dan lain-lain. And the research gap, I think there are no gap in this research by theoretical gap, population gap, methodological gap, or empirical gap. Jadi, menurut saya, di penelitian ini tidak ada gap atau kurangan karena di dalam isi materinya tidak ada di dalam memilih sampel sebagai menjelaskan tentang hambatan dari mencari sampel atau dalam penggunaan metodological dan empirical dalam prosesnya. Karena menurut saya ini adalah penyempurnaan dari research sebelumnya. Oleh karena itu, menurut saya research ini sudah sangat sempurna karena menyempurnakan dari research yang sebelumnya. Dan terima kasih. Thank you so much for watching my present review about some research journal article. I do apologize if I'm making mistake because I'm still in learning progress. Thank you so much for watching, and in my opinion, this research is enough to share. There is no need future development because this is perfect enough. Jadi menurut saya research ini tidak diperlukan lagi penelitian lebih lanjut karena sudah sempurna. Tidak ada gap yang saya temukan di dalam penelitian ini. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bye bye.